Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirsya Taurusta dari SDN Susukan 05 Pagi. Saya ingin bercerita Islami dengan judul Abdullah bin Umi Maktum dan Iblis Penuntun ke Masjid. Abdullah bin Umi Maktum, nama aslinya Abdullah bin Qais bin Zaidah. Ia merupakan anak dari paman Khadijah binti Khuwailid, termasuk golongan awal yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin. Ia terlahir dalam keadaan buta. Oleh karena itu, ibunya memberi julukan Umi Maktum karena tertutupnya pandangan matanya. Tetapi ia tetap merasakan manisnya Islam melalui cahaya hatinya. Abdullah bin Umi Maktum mendapatkan tempat spesial dalam Islam. Namanya pernah menjadi alasan turunnya sebuah surat di Al-Quran. Saat itu Rasulullah sedang berdakwah kepada kaum Quraisy Mekah. Di antaranya ada Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Abdullah bin Umi Maktum menghampiri Rasulullah. "Ya Rasulullah, bisakah kau memberikanku nasihat?" Lantaran Abdullah buta, ia tidak mengetahui bahwa Rasulullah sedang berdakwah, dan tanpa ia sadari telah menyela dakwah Rasulullah. "Ya Rasulullah, bisakah kau mengajariku beberapa perintah Allah?" Rasulullah hanya melihat Abdullah dengan sekilas dan pergi dengan muka masam. Rasulullah kembali menghadap pembesar Quraisy dan melanjutkan dakwahnya. Sedang Abdullah sendiri menunggu dengan sabar jawaban dari Rasulullah. Oleh karena itu, Allah menurunkan surat Abasa ayat 1 sampai 10 yang artinya berpaling atau bermuka masam. Rasulullah berpaling saat itu bukan bermaksud untuk meremehkan Abdullah yang buta. Hanya saja Rasulullah sedang berdakwah kepada kaum Quraisy Mekah agar Islam semakin kuat dengan kehadiran mereka. Karena mendapat teguran langsung dari Allah, Rasulullah memberi penghormatan kepada Abdullah bin Umi Maktum dengan menjadikannya wakil di Madinah saat umat muslim berperang. Salah satu hal yang disukai Abdullah bin Umi Maktum adalah mendengarkan ajaran dari Rasulullah. Ia selalu hadir di dakwah Rasulullah kapanpun dan dimanapun. Suatu saat Rasulullah menyampaikan perintah dari Allah yang berkenaan dengan sholat, di mana semua umat muslim harus segera melaksanakan sholat ketika mendengar azan berkumandang. Abdullah bin Umi Maktum pun segera bergegas ke masjid ketika mendengar azan berkumandang. Meskipun harus melewati kebun-kebun kurma dan bebatuan yang terjal, ia tetap semangat. Suatu ketika, ia teruntuk oleh batu yang membuatnya terjatuh dan kakinya berlumuran dengan darah. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa sampai ke masjid." Abdullah bin Umi Maktum pun melanjutkan perjalanannya meskipun dengan tertatih-tatih. Perjuangan itu tidak sampai di situ saja. Di pagi hari, Abdullah bin Umi Maktum ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, tubuhnya oleng dan hampir terjatuh. Ada seorang pemuda yang menolongnya. Berkat pemuda itu, ia bisa sampai ke masjid dengan tepat waktu. Setiap kali Abdullah bin Umi Maktum ingin berangkat ke masjid dan hampir terjatuh, pemuda itu selalu menolongnya. Oleh karena itu, Abdullah bin Umi Maktum ingin membalas kebaikan pemuda tersebut. "Siapakah namamu? Aku ingin mendoakanmu. Selama ini kau telah menolongku." Tapi pemuda itu menolaknya. Abdullah bin Umi Maktum terus mendesak pemuda tersebut sampai ia memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah iblis.
Aku sengaja membantumu agar kau bisa selamat sampai ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum dengan bingung bertanya, jika kau ini iblis, kenapa dengan baik hati menolongku? Saat itu engkau terjatuh dan engkau berdoa agar bisa melanjutkan perjalanan ke masjid. Oleh karena itu, Allah menghapus sebagian dosamu yang lalu. Aku yang melihatnya takut jika engkau terjatuh lagi dan tetap melanjutkan perjalanan ke masjid, Allah akan menghapus semua dosamu. Bukankah kami menggodamu jadi sia-sia? Masya Allah, maha bijaksana Allah dengan segala kuasanya. Dari kejadian itu, Abdullah bin Umi Maktum bertekad untuk memperbanyak ibadahnya dan memperkuat imannya. Salah satu kelebihan Abdullah bin Umi Maktum adalah dapat mengetahui waktu meskipun ia tidak bisa melihat. Oleh karena itu, Rasulullah mengizinkan untuk bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Di bulan Ramadan, Abdullah bin Umi Maktum bertugas untuk mengumandangkan azan subuh. Di akhir hayatnya, Abdullah bin Umi Maktum gugur dalam perang. Ia gugur dalam perang Qadisiyah dengan membawa paji perang di dadanya. Semoga dari cerita ini kita bisa meneladani sikap dari Abdullah bin Umi Maktum dalam beribadah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.